Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miko. Jadi video ini adalah video tentang saya eh, melakukan trip atau perjalanan ke Singapura ya, dari Jakarta, Singapura, kemudian kembali ke Jakarta lagi. Jadi video ini atau perjalanan ini dilakukan pada akhir Oktober 2019, di mana latar belakang perjalanan ini adalah bukan karena ingin jalan-jalan, tapi adalah karena ada tugas dari perusahaan saya, mana ada kebutuhan pekerjaan di data center, salah satu data center di Singapura. Kemudian saya ditugaskan di sana selama 3 hari, kalau tidak salah itu dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2019. Ya, jadi saya kesana sendirian karena waktu itu istri itu belum punya paspor, dan memang tugasnya itu juga agak mendadak, jadi nggak sempet buat paspor dulu. Jadi saya pergi sendirian. Jadi pada saat video ini diedit atau diolah ya, itu adalah bulan Ramadan 2022. Bulan Ramadan 1443, atau tepatnya di tanggal 9 April 2022. Jadi pada saat saya ke Singapura itu adalah waktu dimana sebelum pandemi menyerang atau sebelum pandemi itu menyebar di Indonesia. Jadi perjalanannya masih normal, di imigrasinya masih mudah, jadi ya belum belum pada pakai masker gitu ya. Jadi setelah saya ke sana, jadi 5 bulan setelahnya, yaitu bulan Maret 2020, barulah pandemi itu masuk di Indonesia dan makin meluas, dan akibatnya ke semua lapisan masyarakat itu terkena imbasnya. Dan alhamdulillah pada bulan ini kondisi pandemi ini sudah menuju ke endemi. Jadi sudah ditemukan vaksin. Vaksin itu sudah cukup banyak jenisnya. Kemudian ada beberapa dosis, dan alhamdulillah saya sudah ke dosis ketiga atau dosis booster pada saat ini. Dan dari masyarakat sendiri sudah tidak terlalu khawatir ya, dari penggunaan masker juga sudah menurun atau sudah berkurang dari masyarakat yang menggunakan masker itu. Oke, jadi ini video ini yang tertampil ada video di hari pertama. Di hari pertama saya tiba, jadi saya itu sampai sana itu siang, jadi saya berangkat itu pagi dari Jakarta, kemudian sampai sana siang. Kemudian karena di hari pertama itu belum ada kegiatan, jadi saya memutuskan untuk langsung keluar ke jalan-jalan ya, ke patung Singapura ini. Atau patung yang ikonik di Singapura gitu. Jadi kalau belum ke Singapura, belum ke patung ini, sepertinya masih kurang gitu. Jadi sebelum saya ke Singapura ini, ada, lebih tepatnya sebelum ada info kalau saya disuruh ke Singapura, saya sudah sekitar beberapa hari sebelumnya. Jadi saya sudah research atau cari tahu gitu ya, atau survei. Jadi batu ini pertama kali saya ke Singapura gitu ya, sendirian juga. Jadi saya research, saya teliti dulu gitu. Teliti apa saja sih yang ada di sana, kemudian saya harus naik apa, kemudian apa aja yang dipakai ketika saya melakukan perjalanan gitu ya. Karena saya adalah tipe orang yang melakukan persiapan dulu sebelum saya terjun langsung gitu, insya Allah. Karena jadi sebelum saya ke sana, saya mendapat info dari teman-teman saya yang sudah pernah ke Singapura sebelumnya, kalau mereka itu kesasar dulu baru mereka tahu jalan yang benar gitu. Jadi kalau saya tidak mau kesasar dulu ya,
Jadi daripada saya kesasar di dunia nyata, lebih baik saya simulasikan gitu, atau saya skenariokan di dalam kepala gitu ya. Jadi saya ibaratkan saya ada di sana, apa yang saya butuhkan saya siapkan gitu. Jadi alhamdulillah pada saat di Singapura itu semuanya lancar, nggak ada kendala, nggak ada namanya kesasar, nggak ada namanya tidak tahu harus pakai apa. Jadi singkatnya di Singapura itu negaranya cukup modern, dimana sistem transportasi di sana itu sudah cukup baik ya, sudah terintegrasi dari satu sama lain. Jadi pada saat saya di sana itu transportasi yang paling sering saya pakai adalah MRT, atau di Indonesia itu namanya MRT, atau saya lupa di sana namanya apa, tapi itu adalah kereta bawah tanah yang menghubungkan kota-kota yang ada di Singapura gitu. Jadi Singapura itu kan cukup kecil ya, mungkin dengan Jakarta saja mungkin kurang lebih masih gede Jakarta gitu. Jadi semuanya dihubungkan dengan kereta, lalu di atasnya atau di jalannya itu ada kayak seperti busway kalau di Indonesia. Jadi semuanya saling terintegrasi. Sebelum kita turun dari kendaraan itu, maka kita masih bisa menggunakan fasilitas itu terus menerus gitu, maksudnya sekali bayar. Kemudian pembayarannya bagaimana? Jadi pembayaran itu menggunakan kartu seperti modelnya kartu e-money. Jadi itu bisa dipakai untuk MRT, bisa dipakai juga untuk bus tadi gitu. Jadi kita modelnya top up bisa di minimarket. Kalau di sana minimarketnya ada Sevel yang dulu ada di Indonesia ya. Pada saat ini Sevel sudah tidak ada di Indonesia. Kemudian bahasanya apa yang digunakan? Di sana menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya ini walaupun ya belepotan bahasa Inggrisnya, alhamdulillah masih bisa ngobrol sama mereka sedikit demi sedikit. Jadi ini adalah kondisi sore hari di Singapura ya. Jadi saya nginap di Hotel Bugis Singapura. Jadi ada kisah lucu ya bukan lucu sih sebenarnya, karena tidak tahu juga gitu ya. Jadi kalau kita nginep di hotel di Indonesia itu kan kita cukup booking, kita bayar bookingnya, kita masuk, kita nginep gitu ya. Tapi pada saat itu di Hotel Bugis ini saya sudah dipesankan oleh sekretaris perusahaan, jadi saya tinggal masuk. Tapi ternyata ketika di resepsionis saya harus memberikan uang jaminan gitu. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1 juta. Tapi pada waktu itu saya bawa uangnya itu mepet. Jadi jika saya memberikan uang 1 juta itu ke resepsionis untuk jaminan, maka saya tidak ada pegangan lagi untuk beberapa hari, untuk 3 hari ke depan gitu. Jadi untuk jaga-jaga. Jadi kebetulan pas itu bawanya ngepas ya. Lalu di sana saya agak keberatan ke resepsionisnya gitu. Jadi resepsionis itu 2 perempuan, yang satunya lagi lebih seperti ke tomboy gitu ya, maaf ya. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, ketika bisa dikomunikasikan, maka uang jaminan itu tidak perlu diperlukan lagi. Jadi saya nginep di sana itu bebas tanpa uang jaminan. Oke, jadi ini kondisi sore hari ya, di hari pertama. Jadi saya foto-foto jalan, saya foto-foto kondisi di sana. Jadi namanya orang baru pertama kali ke Singapura, jadi agak norak. Oke, jadi di sana itu bersih banget ya tempatnya, nggak kayak di Indonesia. Ya bukan gimana ya, di Indonesia itu mungkin orang-orangnya masih belum sadar gitu ya tentang kebersihan di sana. Di sana kotanya bersih, alhamdulillah. Saya bisa menikmati gitu kebersihan kotanya. Loh kok alhamdulillah. Jadi ini ada burung gagak ya. Jadi deket hotel itu saya keluar sore-sore nikmatin
suasana di sana, kemudian ada burung gagak, jadi saya foto, saya rekam gitu. Karena burung gagak ini di Indonesia itu saya mungkin belum pernah lihat gitu di jalan umum gitu. Yang banyak itu burung gereja. Di sana kayaknya belum lihat burung gerejanya gitu. Jadi yang saya lihat malah burung gagak. Eh, jadi ya foto-foto. Ternyata gagak itu seperti ini gitu. Karena biasanya gagak itu ada yang hitam ya. Ini gagaknya bukan yang hitam. Oke, jadi di Singapura itu eh ya namanya di kota baru, kita harus bukan di kota baru aja ya, di tempat baru, di desa baru, kita harus selalu orientasi yang pertama. Jadi tidak boleh tidak mengerti di tempat itu. Jadi kita yang pertama adalah orientasi dulu. Yang saya lakukan adalah seperti tadi, saya langsung keluar gitu ke patung Singapura itu. Jadi saya keliling-keliling. Jadi kalau saya sudah tahu sekeliling, insya Allah kita sudah paham, sudah mengerti, kita sudah bisa percaya diri, lebih sedikit percaya diri gitu. Jadi jangan berdiam di tempat terus. Kalau tidak salah ini adalah sudah pagi hari ya. Jadi ternyata hotel ini 3 lantai dengan rooftopnya itu ada kolam renang. Yang pemandangan itu cukup bagus, yaitu ke gedung-gedung tinggi gitu. Jadi sampingnya itu jalan raya. Dilalui busway juga dekat dengan stasiun MRT. Jadi stasiun MRT itu stasiun aja di bawah, jadi kita masuk melalui tangga gitu dari atas. Ada selfie-nya juga. Ya ini kondisi bawah tanahnya. Jadi pada saat saya ke Singapura itu, di Indonesia itu baru ada pembuatan MRT juga gitu ya, dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI, baru sampai situ. Dan itu baru di launching Maret 2019. Jadi ya alhamdulillah di Indonesia sudah merasakan, jadi nggak terlalu kaget ketika di Singapura gitu ya, nggak terlalu norak. Tapi tetap aja direkam gitu ya. Thank you for your cooperation. Oke, apalagi ya kira-kira, mungkin selamat menikmati dulu foto-foto atau videonya. Sebenarnya video ini tuh saya dedikasikan untuk putri saya yang saat ini sudah berumur 14 bulan. Cantik, lucu gitu. Saat ini sudah bisa jalan. Jadi mungkin suatu waktu dia sudah besar atau remaja yang lihat video ini, oh ternyata papahnya pernah ke Singapura gitu. Jadi dan juga sebenarnya foto-foto ini atau video ini tuh disimpan di laptop ya, di laptop Asus. Jadi saya ada 2 laptop Asus. Kemudian saya khawatir kalau filenya itu terhapus, jadi salah satunya saya backup di video ini. Jadi nanti bisa melihat di video tanpa harus buka-buka filenya ada di laptop. Oke, jadi ini pekerjaan saya di sana itu adalah sebenarnya cukup mudah gitu ya. Jadi patching kabel dari patch panel ke perangkat aja gitu ya. Tapi memang kondisinya saat itu dibutuhkan orang, jadi tidak bisa otomatis gitu. Jadi sebenarnya data center itu adalah data center besar yang tadi seperti ada di video. Itu data center Equinix cukup besar. Di sana adalah banyak provider. Jadi saya jelaskan sedikit ya tentang kondisi pada saat itu.
Jadi ini pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan klien perusahaan yang ada kebutuhan untuk menghubungkan antara eh, cabang mereka yang ada di Singapura, cabang mereka yang ada di Australia agar bisa terhubung ke Indonesia gitu. Jadi kalau nggak salah ini untuk klien Citylink gitu. Jadi tapi masalahnya dari Singapura itu tidak dari Australia itu tidak ada yang langsung ke Indonesia gitu. Jadi secara kabel FO atau roadmap mapping kabel FO atau bawah laut itu dari Australia itu tidak ada yang langsung ke Indonesia. Jadi turunnya itu ke Singapura dulu, baru dari Singapura itu turunnya di Jakarta. Nah di Singapura ini butuh interkoneksi gitu. Jadi tugas saya adalah interkoneksikan antara kabel dari Singapura Jakarta ke Singapura Australia. Jadi tugasnya itu aja. Alhamdulillah jadi cukup simpel sebenarnya, tapi dibutuhkan waktu 1 harian kalau nggak salah di sana. Ini adalah udah sore hari, jadi saya nyari makan nasi padang, cuman nasinya panjang-panjang gitu ya, agak sedikit beda gitu teksturnya, tapi yang paling mendekati nasi Indonesia ya nasi itu gitu. Selainnya makanan-makanan fast food. Jadi saya sempatkan jalan-jalan muter-muter setelah pekerjaan selesai. Sebelum menuju hotel saya keluar di stasiun, kalau nggak salah itu yang deket Mustafa Center gitu ya. Jadi saya keliling-keliling, kemudian karena udah mendekati waktu sholat, jadi saya cari-cari masjid. Ternyata susah sekali nyari di sana ya. Jadi saya harus jalan itu kurang lebih mungkin ya kira-kira 2 atau 3 kilometer atau 4 kilometer itu. Sampai kaki itu pegel banget. Jadi alhamdulillah untuk sepatunya nyaman sekali, jadi nggak terlalu nggak lecet gitu ya. Nah, habis itu saya balik lagi ke arah Mustafa Center. Jadi ini adalah toko-toko di depan Mustafa Center. Itu adalah toko oleh-oleh semuanya. Tapi saya kira ini buatan Indonesia bisa juga ini. Bisa jadi. Jadi saya oleh-oleh buat ponakan-ponakan untuk ya ponakannya cukup banyak ya. Jadi saya harus satu-satu beli, pilih-pilih. Yang harganya juga terjangkau gitu ya. Biar mereka juga inget gitu ya kalau pernah dibeliin omnya. Jadi ini ponakan dari saya juga ponakan dari istri gitu, jadi saya belikan semua. Alhamdulillah bisa gitu ya. Ya walaupun murah tapi yang penting eh, barangnya ya saya ingat gitu. Maksudnya saya ingat mereka gitu. Saya belikan oleh-oleh. Duh jadi gini. Oke ini jadi sudah hari kedua ya. Udah hari kedua malam hari. Jadi seharusnya besok saya pulang. Ini jadi saya nginep 2 malam di hotel. Sebelum pulang jadi saya cukup sempat nikmatin dulu nih karena bathtub. Jadi buat santai-santai gitu ya. Jadi di hotel itu mungkin orang aslinya saya sendiri kali ya yang saya lihat karena kebanyakan bule-bule semua tuh. Jadi ya memang banyak turis gitu di sana ya. Kemudian saya sempat cobain juga nge-grab gitu, grab food di sana. Gimana sih bedanya grab food di Singapura dengan di Indonesia? Jadi di Singapura ini mungkin agak sulit nyari drivernya gitu ya. Dan itu cukup jauh juga saat itu, dan motornya ini bukan motor-motor yang kayak motor bebek gitu ya. Jadi motornya juga bagus gitu. Sempat foto-foto juga tadi makanannya. Jadi sempat ya murojaah bacaan gitu. Mohon maaf ya kalau suaranya agak kurang. Ini sarapan pagi. Jadi sarapan pagi di Singapura. Jadi harus hati-hati ya karena di sana kan negaranya mayoritas non muslim. Jadi kalau makan itu agak pilih-pilih ya. Khawatir itu nggak halal. Oke jadi pagi harinya saya sempatkan lagi ke Mustafa Center itu.
Saya nyari apa ya itu saat itu, Mustafa Center lagi pagi-pagi. Mungkin kalau nggak salah ada yang kurang gitu. Kalau dihitung-hitung ada yang kurang oleh-olehnya, jadi saya balik lagi. Kenapa pagi-pagi? Ya kadang kita nggak tahu waktu itu yang kita kira sempat ternyata kita tidak sempat, jadi sebaiknya dilakukan pagi-pagi gitu. Nama bosnya itu SBS Transit. Ya kan, kenapa sih videonya itu nggak ada musiknya ya? Jadi karena kan musik itu kan dilarang, jadi sebagai umat Islam kita harus mentaati aturan hukum-hukum yang ada. Ya seperti kita berada di Indonesia, maka hukum itu adalah hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Kalau kita berada di Singapura, kita juga harus menaati hukum yang ada di Singapura. Kalau tidak seperti itu kita akan binasa gitu. Jadi begitu juga dengan kita hidup di dunia. Jadi itu ada aturan-aturannya, ada hukum-hukumnya. Hukum siapa? Hukum yang menciptakan dunia itu. Atau bisa dikatakan sunatullah gitu ya. Jadi kita harus taat. Kenapa harus taat? Itu memang tidak ada memang kita harus taat gitu. Tidak ada pilihan untuk tidak taat gitu. Ya walaupun bisa saja tidak taat, tapi kan harus ada konsekuensi yang diterima gitu ya. Ada resikonya. Pasti kita nggak mau kan sesuatu yang merugikan gitu ya. Resikonya itu jelas merugikan. Kalau kita taat, maka konsekuensinya itu adalah suatu kebaikan, insya Allah. Apa susahnya gitu ya kita taat. Oke, ini udah di Singapura, di Bandara Singapura. Jadi sudah menuju pulang. Itu koper saya lagi masuk bagasi. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan urusannya, selalu bisa silaturahmi dengan sanak keluarga, panjang umur, banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.